A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Khususan ilahi wa hatifati sepuh Rangsasena Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi di channel Lurah Korea. Semoga panjenengan semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, tim Lurah Korea akan mengeksplor sebuah penembahan, yaitu penembahan Cisadku yang terletak di Desa Penyarang, Kecamatan Sidaga, Kabupaten Cilacap. Banyak sekali cerita ataupun mitos yang beredar di kalangan masyarakat. Alhamdulillah di sini kita sudah ada beliau Bapak Liono selaku juru kunci penembahan Cisadku dan sekaligus keturunan ke-12 daripada Siung Panara. Beliaulah yang akan menjelaskan lebih detail lagi tentang adanya cerita ataupun sejarah yang ada di penembahan ini. Seperti apa penelusuran tim Lurah Korea? Mari kita ikuti, simak bersama. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di depan gerbang kedua, dan sebelumnya tadi saya lupa menyebutkan pas kita berdiri tadi itu adalah merupakan gerbang pertama, dan disinilah gerbang kedua. Ini jalan menuju ke arah Panembahan. Mari kita ikuti bersama. Oke teman-teman, ini lumayan agak jauh ya, kira-kira berapa meter ini Pak dari gerbang kedua ini ke sampai situ? Ke sini? Iya. Ya sekitar 50 lah. Sekitar 50 meter ya. Seperti teman-teman lihat di sekitarnya sini adalah hutan ya. Ini merupakan area ataupun jalan menuju ke Panembahan. Nanti di sana kita akan bertemu sebuah gang, di mana gang itu adalah merupakan arah langsung ke makam beliau Adipati Penyarang pertama ya, makam Adipati Ranggasena. Adipati Sepuh ya Pak ya? Adipati Sepuh Ranggasena. Kita ke sana dulu. Mungkin kita ke yang muda dulu apa ya Mas? Apa yang tua dulu nih? Yang kemuda dulu. Yang kemuda dulu. Kita ke Kita langsung ke makam yang Adipati muda ya, Adipati Anom Ranggasena. Adipati Anom Ajarsena. Ajarsena, maaf saya gitu ya, Ajarsena dengan istrinya yang bernama Nyai Tejalamat ya Pak ya. Beliau Adipati Penyarang kedua. Oh, beliau itu merupakan Adipati Penyarang kedua. Biasanya banyak ya Pak ya peziarah datang kemari. Ya alhamdulillah, khususnya malam Jumat Kliwon. Malam Jumat Kliwon Ya. ya. Kalau hari biasa ya belum cukup banyak lah. Oke, sudah ada di depan. Monggo bapaknya dulu. Teman-teman, kita sudah ada di depan pintu masuknya. Kita ke makam utama dulu ya. Ya. Kita ke makam utama dulu. Pintu utama dari Adipati Anom Ajarsena. Adipati Penyarang kedua ya teman-teman.
langsung masuk aja. Ya teman-teman, tadi barusan kita baru aja selesai bertawasul di beliau Adipati Anom Ajarasena. Kita akan bertanya lagi sama Pak Tengono ya, seperti apa ini. Sebelumnya saya mau bertanya, ini kan gini Pak, saya mau tanya, ini kira-kira yang di sini ini memang benar-benar pemakaman daripada beliau Anom Ajarasena ini? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama juru kunci yang keturunan yang 12, saya akan menjelaskan tentang makam Cisaku, adalah makam Mbah Adipati Anom Ajarasena. Beliau adalah Adipati Penyarang kedua, memerintah sekitar abad ke-14. Ini makam pesarean, dalam arti jasadnya beliau makam di sini. Di sini. Ya, jadi bentuknya pesarean. Ya, jadi ada jasadnya dulu. Ya, itu penjelasan dari saya. Untuk mengklarifikasi mungkin dari rumor-rumor berbagai macam ini, saya sebagai juru kunci secara sah dari keluarga maupun dari cagar budaya menjelaskan yang sebenarnya untuk mengklarifikasi rumor-rumor yang beredar. Karena gini Pak, kemarin kita pernah bertanya sama ya salah satu orang bahwa beliau itu menjelaskan bahwa katanya yang dimakamkan di sini itu adalah merupakan bagian tubuh, yaitu telapak tangan. Itu kira-kira kabar itu bisa dibenarkan atau memang bagaimana? Ya, itu biasa mas, rumor ya, rumor yang tidak bisa dikatakan sama sekali tidak benar. Soalnya di sini untuk lebih detailnya mas lebih bisa melihat data yang valid ya di Kabupaten Cilacap ada, tetapi saya sebagai juru mewakili ini ya, sedikit cerita bahwa di sini tidak ada makam yang katakan yang disebutkan telapak tangan apa, di sini makam jasad utuh ya. Jasad ya, jasad utuh ya. Teman-teman bisa dengar sendiri ya, penjelasan dari Pak Haryono. Ya, jasad utuh, jadi ya sesuai dengan bentuk ininya kan. Ya, tekstur makamnya juga pada umumnya seperti itu. Ya, ini makam Mbah Adipati. Biasanya peziarah yang datang ke sini itu berasal dari tempat mana aja Pak? Yang paling jauh mana? Ya, ini lintas kota, lintas provinsi, dan lintas pulau. Jadi mereka yang mungkin yang menyukai inilah ya. Ini tadi. Nah, di sini sifatnya lantaran ya. Saya mengarahkan sama peziarah ya, jangan ngomong sama Mbah cuma lantaran, Mbah juga manusia yang mengumpulkan saya. Jadi semua keputusan hasil atau tidaknya itu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua sebatas lantaran. Lantaran. Oke Pak, begini ini mulai terdaftar di Sanggar Budaya Cilacap itu sekitar tahun berapa? Kalau ini terdaftar di Sanggar Budaya? Kalau secara resminya itu tahun 2015 ya, saya dapat SK ya sebagai juru pelihara. Kalau juru kunci tetap dari Kabupaten Cilacap diserahkan ke keluarga. Turun-temurun ya? Ya, turun-temurun. Tapi dari Kabupaten Cilacap itu khususnya dari bupati ya, bupati yang baik bupati sekarang lagi dulu suka atas nama pemerintah ataupun ya pribadi ya, saya tidak sebutkan nama bupatinya, itu suka membantu lah ya. Kalau atas nama pemerintah biasanya berupa pansos, kalau atas nama pribadi ya biasanya ya melalui kunci. Kalau saya mau tanya, ini kan di sebelah ini ada dua makam, itu makam siapa aja? Ya, bisa dijelaskan ya. Ini makam jasad ya, makam dari jasad, istri beliau ya, Adipati Anom Ajarasena yang bernama Nyai Tejalamat. Nyai Tejalamat adalah anak seorang ulama atau orang pertama yang ada di Desa Penyarang, yaitu anak dari Syekh Ngabei Tangerang. Ngabei Tangerang itu dulu seorang ulama yang untuk ditugaskan dari Kasunanan Solo untuk mensiarkan agama Islam di wilayah barat. Nah, kebetulan beliau sebagai menantu anaknya ini namanya Nyai Tejalamat. Oh, itu saya dengar juga Pak, ada mitos katanya yang kalau ngambil lumut di sini itu bagaimana Pak? Di sana
putrinya ya. Oh. Namanya Jadi Nyai kita Teja langsung Lamat ya, kita ke sana ke Nyai Teja Lamat. Ini merupakan Ya. putri ya. Ya. Ini putri dari Mbah Haji Pati Anom Adalasena yang berpatutan atau nikah sama Nyai Teja Lamat, punya anak dua ya, satu Pangeran Jagasatru. Pangeran Jagasatru itu dulu jadi ajudannya Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati, jadi beliau makamnya ada di Cirebon. Nah, tidak dari sini ya. Nah, ini dulu nikah sama Pangeran Wagabangsa, anak Adipati Pakuwon, sekarang Banyumas lah ya. Nah, ini mitos ini ya. Iya. Mitosnya orang ziarah tuh kadang-kadang suka ngambil lumutnya, caranya dikerik kayak gini ya. Oh, dikerik kayak gitu ya. Kayak gini, tapi pakai tangan ya, nanti sedikit aja. Nah, tujuannya tuh buat mitosnya kalau pengen punya anak cantik, punya anak ganteng itu di usia pembentukan janin ya usia 3 bulan tuh. Masih dalam kandungan ya. Iya, gitu. Tuh. Kadang-kadang sampai itunya dikerok ya Pak, catnya gitu. Kalau nggak ada lumutnya, Nggak ada lumutnya, catnya juga iya, diambil. harusnya lumutnya yang benar ya, bukan catnya. Kalau untuk kayak misalnya pernah nggak Pak di sini ada orang misalkan kejadian apa di sini yang kayak misalnya ada sebuah penampakan atau gimana, itu Bapak sendiri pernah ngalamin di sini nggak? Kalau saya sebagai pribadi belum pernah, tapi laporan-laporan dari tamu ya bermacam-macam lah Mas. Yang namanya di tempat keramat pasti ada lah ya. Tapi pada umumnya belum pernah dalam sejarah Makam Saku belum pernah dengar ya. Orang itu lari takut karena ada penampakan atau orang pingsan karena ada penampakan. Rata-rata ya mungkin dari goib sini sudah tahu inilah ya situasinya, mungkin tamu zaman sekarang atau dari zaman dulu itu ya penampakannya kadang-kadang cuma berupa cahaya ya yang warnanya putih kebiru-biruan, itu kadang-kadang ada suara gitu, kadang-kadang ada kejatuhan sesuatu lah, itu seperti itu. Jadi nggak ada penampakan yang menakutkan lah. Itu seperti itu teman-teman. Jadi kalian kalau mau berziarah di sini asalkan niatnya baik dengan tujuan yang Ya, baik, insya Allah. itu insya Allah lah diridhoi lah. Dan yang saya mau tanyakan, kira-kira Bapak di sini sendiri kan yang merawat tempat ini, itu biasanya setiap hari atau memang di hari-hari tertentu Bapak datang sini untuk kayak nyapu atau membersihkan? Nyapu tergantung situasi Mas. Kalau musim kemarau misalnya banyak runggang apa rumah ya hampir setiap hari ya. Tapi kalau kurang ini ya jadi dilihat situasi lah ya. Saya kan hampir setiap hari ngontrol di sini ya, khususnya ini dari cagar budaya ya, dari juru pelihara itu kan melestarikan, merawat dan mengamankan ya, mengamankan lingkungan ya. Kalau juru kunci tugasnya menyuankan orang ziarah. Nah, saya sebagai juru pelihara untuk ini tugasnya ya, misalnya ada kayu tumbang atau apa ya, lapor atau ada ya pokoknya merawat dan perawatan. Bapak sendiri ya di sini ya? Ya kadang-kadang kalau dibantu dengan kadang-kadang saya suka menyuruh orang ya, istilahnya ya beduk lah sampai kerja setengah hari gitu ya. Kadang-kadang saya nyukanya ya ibu-ibu lah, ibu-ibu kan suka gitu suka ya kerja. Berarti ini sendiri dulunya dalam merupakan sebuah kadipaten ya? Ya kadipaten nyata ya, real nyata jadi. Iya kadipaten nyata. Dan kalau pendopo itu kan sudah ini ya, tapi lokasi pendopo itu ada di itu ya yang Mas ada gapura yang itu dan lain itu tadi yang itu yang ada rumah itu rumah pokoknya ya. Iya rumah pokok gapura dulu pendopo. Nah itu turun-turun. Nah terus peninggalan yang tersisa satu-satunya itu berupa Watu Lingga. Itu masuk cagar budaya juga ya. Itu yang masih tersisa. Ya kalau pendopo sudah nggak ada. Nah itu bukti di samping makam itu ada Batu Lingga ya, kita nanti bisa lihat nanti kita bisa ke sana. Mungkin nanti saya akan jelaskan tentang Batu Lingga itu. Monggo Pak. Dulu kita. Ya teman-teman, itulah penjelasan dari Bapak Kutono selaku juru kunci. Jadi segala sesuatu yang teman-teman dengar tentang adanya atau rumor yang nggak betul dan bagaimana itu, lebih baiknya teman-teman melihat video ini, melihat explore kita. Karena saya di sini juga nggak mau bikin sebuah eksplor ataupun cerita dengan yang mengarang,
Maka dari itu saya di sini menyertakan Bapak Triyono selaku juru kunci agar lebih bisa menjelaskan lagi secara detail bagaimana tentang sejarah di tempat ini dan bagaimana penjelasan dari beliau tentang adanya sebuah mitos atau kabar-kabar ya dari masyarakat yang mengatakan rumor-rumor seperti itu, bahwa yang ada katanya cuma telapak tangan, kalau ditidurin katanya telapak tangannya suka datang kayak gitu. Nggak ada ya, Mas? Nggak ada ya. Nggak ada, Jadi Sobat. teman-teman bisa Jadi sendiri. intinya di sini ya saya pribadi berdasarkan laporan tamu itu nggak ada yang menakutkan, Pak. Ya paling ya kalau toh itu ya yang saya sebutkan tadi cahaya atau ada suara atau petunjuk gitu. Teman-teman, ini kan kita selanjutnya mau ke makam Adipati Sepuh. Adipati Sepuh Ranggasena ya. Tapi di situ, mungkin nanti kita kan sedikit jelaskan ya ulasannya, bahwa di situ ada sebuah batu lingga ya Pak ya, yang sangat unik dan menarik dan ada beberapa mitos di situ. Tapi mungkin kita akan jelaskan di next episode, karena jujur aja di video kita kali ini kita mau bikin 2 video karena mungkin durasinya terlalu lama juga ya Pak ya. Mungkin durasinya terlalu lama, mungkin kita nanti kan jadikan 2 video dan saya akan jelaskan nanti di makam Adipati Sepuh Ranggasena, dan dengan cerita-cerita kayak ada sendang di situ ya Pak ya, ada sendang yang konon katanya tuh mitosnya ada sebuah kijang kencana apa Pak? Ya, kijang kencana. Ya mungkin eksplor kita cukup sekian ya di pemakaman Adipati Muda, yaitu Ajarsena ya, Anom Ajarsena. Adipati Penyerang itu. Nanti kita akan jelaskan lagi di episode kedua tentang adanya batu lingga dan beberapa mitos. Mungkin untuk eksplor kita kali ini cukup sekian, kita lanjut di next episode. Jangan lupa buat teman-teman yang suka nonton, jangan lupa di like, di share ke teman-temannya. Tolonglah bantu dukung channel kita. Dan sebelumnya jika ada kata-kata yang salah dari saya ataupun tim di sini, kami semua mohon maaf. Kiranya teman-teman jangan tersinggung, atau mungkin ada masukan dari teman-teman, silakan tinggalkan komentar ataupun kritik dan saran di bawah ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.